kita walaupun KTT ASEAN adanya di Labuan Bajo, tapi side event banyak di Bali. Kemudian dalam waktu dekat nanti di bulan Agustus ini eh, ada World Beach Game gitu Pak. Jadi kemarin memang U20 sebenarnya kita juga kebagian. Kita udah siap, cuman karena ada suatu kebijakan lain akhirnya tidak dilaksanakan. Kemudian ini adalah olahraga pantai, istilahnya World Beach Game yang dunia juga diikuti oleh 130 negara dan 14 cabang olahraga. Ini juga merupakan bagian yang harus kita amankan dan rangkaian tentunya rangkaian pemilu di tahun 2024 dan sekarang 2023 ini adalah bagian yang tahun berjalan menuju ke pemilu juga bagian yang menjadi concern kita untuk kita amankan. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara dengan para jenderal kepolisian Republik Indonesia yang menurut rencana wawancara ini nanti akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Putu Jayandanu Putra SMSI. Beliau saat ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Bali. Apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Pak Bambang. Kabar baik Pak Bambang. Selamat pagi ya. Ya, Pak Putu Jayandanu ini lahir 20 November tahun 1967. Ya. Nah, Bapak bisa mulai cerita ya ketika mulai masuk kepolisian dengan menempuh di Akademi Kepolisian Akpol dan lulus 1989, kemudian lulus PTIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 1996, berpengalaman menjadi Kapolres di Kediri Kota, Kapolres Blitar, pernah menjadi Karo SDM di Polda Kaltim, menjadi Kabak Ren Projianstra SSDM Polri, pernah menjadi Karo Umum Setmil Pres, dan menjadi Widya Iswara Utama Seskrim Remdiklat Polri. Dan saat ini dipercaya menjadi Kapolda Bali sejak 2020. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Pak Bambang. Sekali lagi, betul apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, sekilas riwayat hidup atau kurikulum vitae saya. Memang saya lahir di Jakarta tanggal 20 November 1967. Saya lahir dari keluarga atau lingkungan keluarga TNI Angkatan Udara, Pak. Bapak saya Angkatan Udara. Itu saya lahir besar di Jakarta, tertarik untuk masuk dunia kepolisian saat saya SMA pastinya. Saya masuk dari Kodam Jaya waktu itu melalui berbagai seleksi yang telah dilakukan, dan syukur lulus mengikuti pendidikan dan penempatan pertama sebagaimana tadi Bapak sampaikan juga lulus Akabri, waktu itu namanya masih Akabri kepolisian, ditempatkan di Jakarta di Polda Metro
Dan ada kebijakan waktu itu lulusan Polda Metro, lulusan Akpol tahun 1989 ini yang di Polda Metro tidak di tidak di wilayah tengah, tidak di wilayah Jakartanya, tapi di wilayah pinggiran. Jadi Tangerang, Bekasi, Depok. Kemudian setelah itu beberapa mulai dari Polres, saya di Polres Bekasi waktu itu, Polres Bekasi, dari Pamapta, Polres Bekasi, Kanit Sabara, Kanit Serse, Resintel. Nah, waktu itu kemudian saya dipanggil kembali menjadi Danton Taruna Akpol. Jadi Danton Taruna Akpol ya selama hampir 2 tahun. Kemudian saya masuk PTIK sebagaimana tadi sudah disebutkan. PTIK di Jakarta. Kemudian kembali saya ditempatkan lagi di Jakarta, Pak. Jadi setelah PTIK saya masuk Jakarta kembali. Waktu itu saya ditempatkan di Polres Jakarta Utara. Nah, Jakarta Utara pada saat itu memang tahun kalau tidak salah itu di 96 ya, 96 saya lulus PTIK. Kemudian 97 saya jadi Kapolsek Koja di Jakarta Utara. Saat itu 97, 96, 97 Jakarta sedang ada reformasi, Pak, waktu itu. Ya, itulah awal mula kita menghadapi situasi Jakarta yang begitu krodit waktu itu. Kita tahu sendiri bagaimana saat itu saya jadi Kapolsek di Koja, mengamankan Pertamina Pelumpang, tentunya itu paling yang menjadi concern kami waktu itu, untuk tidak terganggu dari aksi-aksi yang ada. Kemudian habis itu kami ikut S2 PTIK waktu itu pertama kali. KIK itu dibuka oleh Polri bekerja sama dengan UI, dan saya ikut gelombang ataupun angkatan yang kedua, karena angkatan pertama itu senior itu, Pak. Jadi para senior Polri terutama yang sudah tua-tua itu, Pak. Kemudian angkatan saya lah waktu itu yang kedua. Masih aneh waktu itu, Pak. Jadi S2 itu apa, S2 kok ikut-ikut seperti gini. Nah, masih banyak yang dipanggil untuk ikut seleksi itu menolak waktu itu. Tapi sekarang rupanya berbeda. Tapi saya termasuk yang beruntung waktu itu ikut yang pertama kali. Setelah itu tamat S2 juga kami ditarik, Pak. Waktu itu ditarik untuk kembali lagi istilahnya ke Mabes dalam rangka waktu itu jadi satunya di PTIK. Kami menjabat di PTIK. Lalu ada penempatan lagi. Nah, waktu itu biasa kalau kita habis sekolah itu kan penempatan itu di mana ya lagi kan, biasa berpikir seperti itu. Ya bersyukur kembali lagi saya ditempatkan di Polda Metro, Pak. Waktu itu walaupun saya dari Polda Metro. Polda Metro waktu itu saya di Serse Ekonomi di bagian ekspor impor. Namanya masih Impact waktu itu namanya, kalau sekarang saya kurang tahu apa jabatan itu sekarang. Kemudian dari Serse Ekonomi, kemudian saya masuk di Serse di bagian bangunan dan tanah. Nah, tahun 2000-an saat itu mulailah ada peristiwa-peristiwa yang kaitan sama situasi di Jakarta itu bom, Mbak, waktu itu. Indonesia dituntut tugas sempurna. Bom, nah itu saya di bagian di Serse di bagian bangunan dan tanah. Waktu itu Kasat Serse kami dulu masih istilahnya masih Kasat Serse, bukan Dir Serse, Pak. Kasat Serse nya itu Pak Tito waktu itu. Nah, kami ikut terlibat beberapa peristiwa-peristiwa yang ditangani, dan kebetulan saya juga tidak mengerti juga kenapa waktu itu kami dilibatkan dari bagian di Serse-nya di unit bangunan dan tanah, Pak. Dan ada Harda satu lagi. Nah, khusus dari unit Harda dan Bangtah itu oleh Pak Tito waktu itu dikhususkan untuk sebagai tenaga penyidiknya. Jadi perbalisannya gitu. Kalau ada tersangka, ada saksi apa, kita yang meriksa. Jadi bukan tim lapangannya, bukan. Jadi tim yang meriksa. Mungkin dilihat unit
Harda dan Bangta kan biasanya kalau memeriksa itu rinci, Pak. Ya, akan lebih rinci dibandingkan mungkin unit yang lain gitu ya, Pak. Jadi detail begitu lah. Di situ dibutuhkan. Kita baru pengalaman pertama kan itu menangani kasus-kasus bom. Nah, kemudian setelah itu berkembang, saya ikut Sespim, masuk Sespim dari Polda Metro, kembali dari Polda Metro. Setelah Sespim nah itu kembali lagi Pak, setiap kali habis pendidikan saya kemana lagi nih pindahnya kan gitu. Ya, sekali lagi syukur juga masuk ke Mabes Polri waktu itu Pak. Mabes Polri, jadi karena kami pengalaman mungkin ikut penanganan kasus teror, bom, segala macam, masuklah waktu itu namanya masih Direktorat 6 Anti Teror Pak. Di Bareskrim itu belum Densus namanya. Jadi apa namanya, penyidik Madya Direktorat 6 Anti Teror. Waktu itu saya pikir ini jabatan apa ini kan begitu. Nah, tapi kita tangguh kemudian berubah dari Direktorat 6 menjadi Densus 88 Anti Teror, berkembang sampai dengan peristiwa bom Bali kedua kalau nggak salah seperti itu. Saya kemudian menjadi Supri Wakapolri. Supri Wakapolri waktu itu Pak Adang Darujatun berjalan. Setelah itu menjadi Kapolres Kediri Kota, Kapolres Blitar. Setelah itu kembali lagi ke Mabes Polri, masuklah di dunia SDM waktu itu Pak. Saya jadi Kasubag Renbinis di SDM di Mabes Polri. Kasubag Renbinis SDM, terus kemudian menjadi Kabak Pangkat. Setelah Kabak Pangkat, saya jadi Karo SDM Riau, kemudian ikut Sespimti. Setelah Sespimti saya menjadi apa namanya di Karo SDM Kaltim, kemudian Kabak Renmin dan seterusnya sampai dengan sekarang. Dan yang paling saya rasakan sangat punya pengalaman khusus adalah saat saya menjadi Karo Setmilpres, karena pertama kali ya di situ pertama kali adanya Pati Polri yang menduduki jabatan di lingkungan Setmilpres. Waktu itu perannya dari Pak Hadi, mantan Panglima TNI, saat itu beliau menjadi Setmilpresnya, menginginkan ada 4 biro di Setmilpres yang membantu Bapak Presiden di bidang di tugas-tugas militer gitu Pak, di tugas-tugas militer kepolisian dan TNI dan Polri terutamanya. Ada 4 biro. Ada biro PAM, biro pengamanan, dia tugasnya memang khusus pengamanan Bapak Presiden dan apa namanya keluarga. Kemudian biro pers yang akan mengurusi jenjang kepangkatan dan administrasi prajurit TNI dan Polri. Kemudian di biro GTK adalah yang mengurusi tanda jasa. Kita ada tanda jasa baik itu TNI maupun sipil. Dan satu lagi biro umum yang mengelola kegiatan-kegiatan dari Satker ataupun dari Setmilpres tersebut. Nah, beliau menginginkan di empat biro itu diisi oleh 4 matra, darat, laut, udara, polisi. Nah, kemudian oleh Pati 4 matra, gitu, istilahnya seperti itu, Pak. Kemudian itu terwujudlah. Saya waktu itu pertama kali masuk di lingkungan Setmilpres dan lengkap. Ada Pati 4 angkatan itu. Dan bahkan kita dulu guyon-guyonannya dengan Bapak Hadi waktu itu, beliau sebagai Setmilpres, wah Bapak sekarang sudah jadi Panglima ABRI lagi. Karena membawahi 4 Pati, apa namanya, 4 matra, kan begitu Pak. Mudah-mudahan Bapak besok jadi Panglima TNI ya. Ternyata betul, beliau jadi Panglima TNI berikutnya. Nah, itu kira-kira gambaran kami. Kemudian saya dapat promosi untuk dapat bintang 2 di Widya Iswara, dan selanjutnya di tahun 2020 saya diberi tanggung jawab untuk menjadi Kapolda Bali. Begitu Pak, sekarang panjang lebarnya riwayat jabatan saya. Kemanusiaan selalu ku panjatkan dengan
saya ingin mundur sedikit Pak ya untuk Pak. memberi motivasi dan mungkin inspirasi pada generasi muda. Saya ingin bertanya pada Bapak, pertama apa yang memotivasi Bapak menjadi polisi? Kemudian yang kedua, itu kan melalui seleksi dan bahkan pendidikannya juga cukup berat, Ya. cukup disiplin. Apa yang bisa dibagi, Pak? Yang jelas kami dari keluarga, tentunya tadi saya sampaikan Bapak saya adalah Angkatan Udara, tentu pasti hal-hal disiplin kehidupan sehari-hari itu udah menjadi bagian yang memang diterapkan di keluarga kami kan seperti itu Pak. Memang terus kemudian juga dari situlah kemudian di saat saya harus menempuh pendidikan selanjutnya, di situ saya bertimbang-timbang juga sama orang tua pastinya Pak. Saya kemana habis ini kan seperti itu. Memang ada pilihan, semua ada pilihan dan saya ikuti juga bukan berarti satu-satunya waktu itu saya memilih jalur masuk akademi Akabri waktu itu di tahun 96 itu. Saya juga coba mengikuti juga waktu itu seleksi, waktu itu masih Sipan Maru ya Pak ya, Sipan Maru, ya, ikut Sipan Maru, ngambil formulir untuk sekolah-sekolah kedinasan lain, antara lain saya ingat itu waktu itu saya ngambil STAN Pak. Formulir STAN saya ambil juga, nah Akabri. Ikut seleksi lah semuanya. Uh, uh, tapi memang waktu itu pengumuman yang paling awal dari seleksi-seleksi itu adalah Akabri Pak. Jadi ketika Akabri itu dinyatakan diterima, berarti yang lain saya tidak perlu ambil kan gitu Pak. Uh, Berbarengan dengan seleksi-seleksi yang lain tentunya. Dan bahkan ketika saya dinyatakan diterima di Akabri waktu itu, uh, blanko formulir saya untuk STAN itu ada teman saya bilang, udah kamu kan masuk Akabri gitu ya. Apa blankonya karena mungkin sudah habis mungkin waktu itu Pak. Buat saya aja dah saya mau ini. Ya ternyata betul diambil sama teman saya sekarang kerja di dinas pajak Pak, dia masuk dari STAN masuk gitu. Itu pengalaman apa namanya tadi kalau memotivasi bagaimana apa namanya Bapak sampaikan apa yang membuat saya tertarik masuk kepolisian ya tentunya di latar belakangi keluarga saya Pak gitu ya Pak ya. Terus kemudian saya tuh juga tahu bahwa tugas-tugas kepolisian dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat kira-kira saya sangat apa namanya uh, ingin untuk bisa masuk di dunia itu gitu Pak. Kira-kira itu Pak. Ya, Pak, tadi disebutkan bahwa Bapak masuk Akabri. Ya. Nah, itu sudah sejak awal apa dijuruskan atau memilih Polri atau masih secara umum pertama masuk itu, Pak? Ya. Akabri dulu kita masih gabung. Waktu itu saya sampaikan saya daftarnya di Kodam. Ada pilihan Pak waktu itu memang pilihan. Saya urut pertama Polri Pak. Akabri, Akpol itu. Kedua saya Akmil, ketiga saya AU, keempat saya AL Pak. Nah, itu yang saya ikuti seleksi dan bahkan waktu itu sempat juga ini pengalaman juga saya ceritakan saat saya seleksi di Magelang perjalanan waktu seperti itu bahkan ada informasi saya masuk angkatan laut Pak waktu itu. Katanya masuk angkatan laut. Terus saya bilang, saya pilihan saya kok nomor 4 padahal itu Pak. Apa benar kan gitu Pak? Waduh. Ternyata belakangan saya tahu. Kemudian saya di Taruna Akpol tingkat 4, jadi sudah pasis namanya waktu itu asis. Kami ikut bagian dari di batalion saya di Akpol itu ikut seleksi penerbang Polri Pak. Saya mungkin nggak tahu saya kriterianya apa, saya itu dipanggil untuk ikut penerbang apa seleksi penerbang Polri waktu itu ada sekitar 20 atau 30 orang gitu ya, 20 kalau nggak salah. Nah, ikut seleksi awal. Nah, itulah saya baru lihat kenapa dulu saya disebutkan mau masuk angkatan laut kan itu. Ternyata di situ ada kan hasil seleksi-seleksi atau psikotes apa gitu Pak ya. Nilai memang yang kurang kurang memenuhi bukan kurang memenuhi. Dari poin itu yang agak kecil gitu, yang nilainya kecil itu di angkatan laut saya. Loh, kenapa sih nilai kecil saya berduduk dibilang mau masuk angkatan laut? Itu yang saya baru ketemu jawaban. Oh, ini loh. Saya dibilang mau masuk angkatan laut, ternyata nilai saya yang di antara semua itu yang paling kecil misalnya angkatan laut Pak itu. Eh, itu pengalaman sebenarnya apa namanya dari gambaran yang saya gerekan itu Pak. Baik. Nah, dari nama Bapak Putu, Bapak
orang Bali katanya. Ya, Dan Bapak pernah bertugas menangani bom Bali. Sekarang ya, bertugas menjadi Kapolda Bali. Apa ya. kesan Bapak bertugas di Bali? Jadi gini Pak, jadi sebenarnya saya penanganan bom Bali belum pernah. Jadi saya waktu masih bom Jakarta ya Pak ya, ada bom BEJ, bom di mana di di Jakarta lah, beberapa saya agak lupa. Terus kemudian ikut rangkaian dan memang waktu itu pas bom Bali kedua saya tanyakan waktu itu kepada Kadensus Pak Bekto, Pak saya sudah dapat TR mutasi menjadi Seperti Wakapori waktu itu Pak. Apa saya harus berangkat untuk ikut tim ke Bali kan waktu itu Pak. Karena Pak Bekto juga dulu latar belakangnya adalah pernah jadi Supri Kapolri waktu itu. Udah kamu langsung kamu kerja di ini. Saya tahu kerjaan Supri pasti akan lebih ini. Nah itulah saya mulai lepas dari Densus itu Pak. Tapi saya rangkaian kasus teror sampai beberapa rangkaian-rangkaian lainnya saya ikut. Tapi yang bom Bali saya tidak ikut. Dan tadi ditanya bagaimana sekarang saya kesan di kerja di Bali, yang jelas saya nyampaikan ke setiap siapapun yang menanya ke saya tidak pernah mimpi sebenarnya Pak untuk berdinas di Bali dengan latar belakang nama saya yang Bali kan begitu Pak. Yang saya lahir dan besar juga di Jakarta. Nah, ini merupakan satu apa namanya kebahagiaan tersendiri saya bisa menjabat di eh, Bali dengan saya memang keturunan dari orang Bali, kita kan seperti itu. Dan tentunya saya akan mencurahkan tenaga dan pikiran saya untuk kepentingan kepolisian di Bali ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali, Pak. Gitu. Itu, Pak, kira-kira. Jiwa pengabdianku, lindungi ayo melayani masyarakat, Bayangkara Jaya. Ya. Nah, menurut pengamatan Bapak, bagaimana trust atau kepercayaan masyarakat Bali terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian? Jadi begini Pak, jadi memang selama ini saya selama sudah hampir 2 tahun setengah ya Pak ya saya di Bali, saya selalu menjalankan langkah dan program kerja saya didasari pada hasil survei juga Pak. Jadi saya setiap tahun saya akan mengeluarkan instruksi atau istilahnya commander wish saya apa yang harus saya kerjakan di selama 1 tahun ini buat katakan untuk organisasi Polda Bali ini apa yang harus dikerjakan. Itu selalu saya buatkan seperti itu Pak. Nah, dasarnya apa? Yang pertama pasti saya tahun berjalan saya akan melakukan survei Pak. Bagaimana antara lain yang saya Bapak sampaikan tingkat kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Bali itu kayak apa? Saya ingin tahu. Terus kemudian juga tingkat kepercayaannya kayak apa gitu ya. Ini paling tidak dua poin itu yang selalu menjadi kunci saya untuk menentukan langkah saya selalu Pak. Terus kemudian tentunya setiap tahun ada di kita kan ada namanya Rapim TNI Polri Pak. Itu menjadi kunci kami karena Rapim TNI Polri pasti nanti Bapak Presiden akan memberikan instruksi katakan seperti itu arahan kepada jajaran TNI dan Polri apa yang harus dikerjakan selama tahun tersebut, kemudian diimplementasikan lagi oleh Bapak Kapolri mengeluarkan lagi instruksi apa yang harus dikerjakan tahun tersebut, dan dari situlah kami menyusun commander wish saya langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk sama-sama untuk menjalankan organisasi di Polda Bali ini yang sesuai dengan arah dan kebijakan pimpinan. Tentunya ini yang menjadi landasan kami dalam setiap bekerja, dan pastinya kita melihat saya tidak apa namanya juga menyatakan ini paling sempurna, tidak. Terbukti juga bahwa banyak prestasi, banyak hal-hal yang diberikan apresiasi kepada Polda Bali dari langkah-langkah yang telah saya buat ini. Gitu Pak kira-kira Pak. Ya, jadi menurut Bapak mungkin bisa menjadi gambaran. Jadi kira-kira
bagaimana tadi hasil survei mengenai trust kepercayaan masyarakat Bali, dan di sisi yang lain bagaimana eh, apa eh, pelayanan yang dilakukan Ya, oleh kepolisian. kalau dilihat gini Pak, dari hasil survei saya, yang data yang saya dapat kemarin dari rekan-rekan survei itu memang tingkat kualitas pelayanan kalau di sini saya membaca data ada di angka 74,89%, Pak. Berarti memang menganggap bahwa layanan kepolisian di Bali itu masih kategori baik, Pak. Tapi tidak itu saja sebenarnya kan, untuk kita lihat berarti ada 25% sekian itu yang menyatakan tidak baik kan gitu. Ini yang menjadi bahan kita tentunya, Pak. Terus kemudian eh, tingkat kepercayaan juga disebutkan 74,51%. Nah, ini juga berarti juga menjadi indikator kami untuk meningkatkan kualitas uh, tingkat kepercayaan masyarakat Bali kepada kami itu, Pak. Kurang lebih itu, Pak. Iya, baik. Ah, Nah, kemudian kalau dilihat dari apa Pak, potensi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bali, apa yang dilakukan oleh kepolisian? uh, diulangi, Pak. Itu apa gimana, Pak? Ya, artinya tentu masyarakat Bali mempunyai masalah-masalah di bidang Kamtipmas, ya, di Hmm. bidang penegakan Oh, hukum. Nah, ya. bagaimana Polda Bali ini menangani masalah-masalah tersebut? Ya, jadi begini. Jadi sejak saya masuk juga ada satu program atau satu kebijakan dari Gubernur Bali yang kita kolaborasikan dengan kita, Pak. Ya, karena juga tidak lepas dari masyarakat Bali tentunya. Pak Gubernur Bali mengeluarkan apa namanya peraturan gubernur yang intinya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa adat. Waktu itu namanya disebutkan peraturan itu adalah Sipandu Beradat, Pak. Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat. Nah, ini yang menjadi kunci masyarakat di Bali adalah bagaimana mengoptimalkan peran dari desa adat itu untuk mengelola Kamtipmas. Peran seperti ini sejalan dengan Polmas sebenarnya seperti itu, Pak. Jadi akar permasalahan di tingkat desa-desa inilah yang kemudian menjadi bagian daripada tugas kepolisian untuk memberdayakan. Kami di sini permasalahan-permasalahan yang kecil bisa diselesaikan di bawah, akar rumput bisa diselesaikan karena memang di situ udah ada mekanismenya sesuai dengan aturan yang dibuat tadi, Pak. Itu, Pak, kira-kira. Ya, jadi Polri juga menggunakan pendekatan penyelesaian masalah apa lebih lebih diutamakan Betul. daripada proses apa Pak ya, hukum kalau memang tidak diperlukan tidak dilakukan, seperti itu Pak ya kira-kira. Ya, betul. Ya, baik. Nah, eh, kemudian selama kurun waktu 1 tahun eh, ke belakang ini, Pak, kelihatannya Polda Bali banyak sekali mendapat apresiasi atau penghargaan. Apa saja yang bisa disebutkan, Pak? Kalau apresiasi nanti ada saya sebutkan, Pak. Nanti mungkin saya akan berikan datanya tersendiri, Pak. Bapak banyak, tapi hal-hal yang luar biasa begitu, Pak ya. Yang jelas kemarin kita sudah di samping satu, saya jadi kita bagilah paling tidak satu di bidang administrasi, ya, Pak. Administrasi pengelolaan anggaran. Kami beberapa kali mendapat apresiasi penghargaan baik itu dari DJKN, dari Kementerian Keuangan, bahwa pengelolaan anggaran kami itu apa namanya baik gitu ya, dapat kriteria-kriteria tertentu, baik itu Polda maupun Polres-Polres. Kemudian kaitan apa namanya dari Kemenpan RB yang disebut dengan WBK, WBBM dan lain-lain itu, Pak, untuk apa namanya itu juga ada beberapa Polres kami juga mendapatkan seperti itu, termasuk layanan di Polda. Kemudian juga yang lebih lagi yang kaitan dengan uh, kita di sini tahun lalu tentunya kita tahu perhelatan paling besar yang ada di Indonesia adalah pengamanan G20, Pak. Bagaimana kita mengelola pengamanan G20 itu menjadi bagian yang pengalaman yang luar biasa bagi khususnya bagi saya dan juga mungkin juga bagi Polri dan semuanya, Pak. Jadi itu hal yang mungkin tidak akan terulang lagi selama 20 tahun ke depan yang
ternyata kita bisa mengelola keamanan itu dengan baik dan mendapat apresiasi dari semua pihak di luar negeri pun seperti itu. Dan bahkan saya cukup bangga di sini Bapak Presiden memberi apresiasi. Kemudian pola pengamanan kita, pola pengamanan G20 kita yang kita terapkan di Bali, ya pola-pola pengamanan juga yang tarafnya nasional maupun internasional dijadikan model oleh Polri untuk diterapkan di setiap pelaksanaan pengamanan event, baik yang skala nasional maupun internasional. Seperti sekarang, ada pengamanan KTT ASEAN. Kami menjadi rujukan bagaimana pola pengamanan waktu saat G20. Jadi ini suatu hal yang apresiasi yang luar biasa. Dari hal itu juga kami tentunya dari pengamanan kemarin dan rangkaian kegiatan lain, Kompolnas memberikan award kepada kami, itu luar biasa. Jadi Kompolnas pun terakhir kemarin memberikan award kepada kami, Pak Menko Polhukam memberikan langsung kepada Polda Bali, yang saya juga terkaget juga ini diundang datang ke Jakarta, tidak tahu ternyata tampil di terakhir, Polda Bali lah yang menerima. Itu suatu kebanggaan buat kami, Pak. Gitu, kira-kira, Pak. Keadilan jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa. Ya, luar biasa. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan gitu ya, Pak, ya, setidaknya di Polda Bali trust masyarakat terhadap kepolisian cukup baik, masih sekitar 75%. Juga pelayanan kepada masyarakat juga cukup baik, masih juga sekitar 75%. Nah, untuk tahun 2023 ini apa Pak konsentrasi kegiatan yang akan dilakukan di Polda Bali? Yang jelas kalau di Bali tidak lepas dari setiap event, Pak. Semua event kegiatan ini bagian yang harus kita konsen untuk kita amankan. Banyak dari mulai kita walaupun KTT ASEAN adanya di Labuan Bajo, tapi side event banyak di Bali. Kemudian dalam waktu dekat nanti di bulan Agustus ini ada World Beach Game gitu Pak. Jadi kemarin memang U20 sebenarnya kita juga kebagian. Kita udah siap, cuman karena ada suatu kebijakan lain akhirnya tidak dilaksanakan. Kemudian ini adalah olahraga pantai, istilahnya World Beach Game yang dunia juga diikuti oleh 130 negara dan 14 cabang olahraga. Ini juga merupakan bagian yang harus kita amankan dan tentunya rangkaian pemilu di tahun 2024 dan sekarang 2023 ini adalah bagian yang tahun berjalan menuju ke pemilu juga bagian yang menjadi concern kita untuk kita amankan. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama kegiatan masyarakat adat maupun masyarakat di Bali seperti kemarin kita pengamanan konsentrasi arus Lebaran, arus mudik. Tapi di Bali ada yang lebih khusus. Di sini ada acara tahunan itu di Pura Besaki yang menjadi pusat perhatian kita juga, yang mana umat Hindu yang ke Besaki itu selama 21 hari yang merupakan bagian juga yang harus kita amankan dan syukur selama pelaksanaan ini adalah Pak Gubernur menyampaikan apresiasi kepada kami bahwa ini adalah yang terbaik selama sepanjang pengelolaan atau kegiatan di Besaki, yang dulu malah disampaikan bahwa kalau kita mau ke Besaki sembahyang pada acara tersebut itu bisa macet sampai 1 harian, bisa macet. Kadang-kadang orang yang mau ke Besaki itu batal di tengah jalan, bisa kembali lagi karena macet sampai lebih dari 24 jam seperti itu, dari berangkat pagi ketemu pagi lagi dia belum sampai juga di Besaki. Tapi kemarin kita kelola dengan baik dan memang kebetulan fasilitas di Besaki juga cukup mendukung. Jadi kalau ibaratnya kemarin kami menyampaikan kepada anggota ini pantura kita. Jadi Bekasi saat Lebaran mungkin pantura ataupun tol Cikampek itu sekarang menjadi konsennya di Polda Jawa, ya katakan seperti itu. Kalau kita ini, karena ini menjadi konsen kita selama 21 hari dan
syukur itu bisa kita tangani dengan baik. Gitu. Iya, Nah, baik. Nah, eh, Bali ini kan boleh dikata menjadi pintu gerbang Indonesia dari dunia itu Pak ya. Jadi ya, banyak sekali wisatawan, terutama wisatawan asing. Nah, ya. apa yang ingin Bapak sampaikan ya, baik untuk masyarakat Bali yang melayani para turis itu maupun para turisnya sendiri, supaya bisa berada di Bali dengan nyaman dan berkesan gitu kira. Ya, jadi begini Pak, betul Pak Bambang, sejak pandemi memang Bali seperti terpuruk lah seperti itu perekonomiannya Pak, sampai ke minus 12 kalau tidak salah 9 sampai 12 itu, kemudian berangsur sekarang dengan apa namanya, dengan pandemi sudah bisa kita tangani dengan baik, pariwisata sudah dibuka kembali, bahkan sekarang kalau tidak salah catatannya sudah plus 8 Pak, apa namanya, pertumbuhan ekonomi kita dari minus minus apa minus 9 minus 12 itu yang paling terburuk di Indonesia sepertinya. Karena memang kita hidup dari sektor pariwisata. Kemudian kita lihat juga sekarang lalu lintas penerbangan harian kita bisa ukur dari Bandara Igusti Ngurah Rai yang informasinya juga bandara nomor 2 terpadat di Indonesia sebenarnya, Bandara Igusti Ngurah Rai. Kedatangan turis internasional per harinya itu dari di angka 15 sampai 16 ribu per hari Pak. Jadi memang luar biasa. Di samping domestik sekitar 14 ribu, dan bahkan kemarin untuk tahun ini saat liburan Lebaran ini tingkat apa namanya, lalu lintas orang di bandara sampai di angka 68 ribu orang, melebihi di tahun 2019. 2019 itu sana 65 ribu orang di Bandara Igusti Ngurah Rai. Tentu ini menjadi tantangan buat kami, bagaimana mengelola uh, uh, wisatawan yang datang ke Bali ini untuk berlaku dengan baik. Kita tahu waktu kemarin ada isu-isu yang berkaitan dengan turis-turis asing yang berperilaku aneh-aneh gitu Pak. Kita sempat apa namanya, juga melakukan langkah yang tentunya ini menjadi satu apa namanya, kegiatan yang cukup efektif, saya menganggap begitu. Karena waktu itu banyaknya gambaran atau yang diviralkan adalah turis yang perilakunya macam-macam. Kemudian kami coba, Polda Bali waktu itu kita coba, ini apa permasalahannya. Kami menemukan ada 4 Pak sebenarnya permasalahan waktu itu. Satu, turis yang melanggar aturan lalu lintas. Yang kedua adalah turis yang melakukan upaya tindak pidana pastinya. Tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana narkotika. Yang ketiga, pelanggaran administrasi. Apa namanya, administrasi dari turis ini sendiri. Kemudian masalah ketenagaan kerjaan. Nah, kemudian ini saya dari apa analisa kami itu, saya menyampaikan kepada Pak Gub waktu itu dan stakeholder yang lain, kita harus ada operasi Pak, operasi gabungan, saya bilang begitu. Kita bagi 4, kalau istilah dalam kami adalah operasi adalah 4 UKL lah katakan. Kita bagi 4 UKL, siapa yang nangani lalu lintas, siapa yang nangani masalah tindak pidana kriminalitas maupun administrasi apa namanya pariwisata, dan juga masalah ketenagakerjaan. Kita kompak waktu itu melakukan ini, yang nyatanya betul. Kita di bidang penegakan lalu lintas memang waktu itu dilematis. Dilematis begini, ada kebijakan di Polri untuk tidak melakukan tilang manual, tilangnya elektronik. Ini tidak mempan rupanya Pak di sini. Tidak mempan apa elektronik, karena memang kalau di capture begitu nanti yang kena ada motor sewaan kan itu Pak. Motor mobil sewaan tidak membuat jerah si pelaku ini yang membawa, dan pelaku ini orang asing kan seperti itu. Akhirnya kita minta izin, bagaimana kita boleh nggak apa namanya lakukan tilang manual lagi dengan pengawasan ketat, tentunya seperti itu. Diizinkan kami lakukan operasi khususnya menyasar pada orang asing waktu itu Pak. Jadi itu turis asing waktu itu yang melanggar tentunya. Nah itu efektif Pak. Sekarang kalau kita lihat dari jumlah wisatawan yang berkendaraan apa namanya di jalan yang menggunakan roda 2, lebih banyak yang memakai helm daripada yang tidak. Begitu juga orang kita. Sebenarnya kalau orang kita juga kan ada yang pakai helm dan tidak. Tapi kalau dulu kan wah bebas sekali, seolah-olah bebas. Nah ini kita upaya. Kemarin penegakan hukum.
penegakan hukum kami menyampaikan data bahwa kami juga melakukan penegakan hukum di kasus-kasus pidana. Kami setiap tahun kita tangani kasus-kasus yang melibatkan orang asing, dan di tahanan kami pun saat ini ada 12 orang tahanan asing yang sedang berproses. Itu tandanya bahwa kita juga menindak apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing sesuai dengan kewenangan kita tindak untuk sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku tentunya. Walaupun itu juga kadang-kadang membuat kita ekstra ulah juga di sel tahanan, dia berantem. Jadi karena postur badannya besar kan begitu, Pak. Postur badannya besar ya kadang-kadang buat ulah di dalam sel juga. Nah, ini tantangan buat kami. Kemudian yang ketiga adalah administrasi. Administrasi memang ranah dari imigrasi. Sering misalnya melanggar izin tinggal dan lain-lain yang memang harus hukumannya adalah deportasi, pasti dilakukan oleh imigrasi. Itu kita lakukan bersama, dan bahkan dari imigrasi sudah memberikan juga kepada kita bahwa andai kata ada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas pun, kalau memang dianggapnya memang sudah keterlaluan, rekomendasikan ke kami, ke imigrasi, kami akan deportasi. Nah, kami sudah sadar, ada mekanismenya, misalnya kita tahu pelanggaran lalu lintasnya cukup berat atau bagaimana, kita catat namanya, kemudian kita tilang pastinya, kemudian dari dasar tilang itu menjadikan bukti, kita menyurat kepada imigrasi untuk mendeportasi yang bersangkutan. Karena lebih efektif untuk menangani masalah ini deportasi, Pak. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian tenaga kerjaan. Banyak yang di sini yang melakukan tenaga kerja, Pak, berusaha dan lain-lain. Dengan dinas ketenaga kerjaan kita sama-sama untuk melakukan upaya penindakan. Jadi ini kemarin dengan 4 UKL kita ini dampaknya ada sekarang, untuk mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi ke depannya mewujudkan. Tentunya di Pak Gubernur Bali juga mengeluarkan peraturan gubernurnya atau perdanya yang berkaitan dengan pariwisata berkualitas. Nah, disitulah pedoman kami juga untuk sama-sama melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Salah satunya untuk mewujudkan pariwisata berkualitas, kami terapkan juga waktu saat menjelang G20. Waktu itu kami coba dari peraturan gubernur apa nih, intisarinya apa? Kita mengassessment, Pak. Mungkin baru satu-satunya di Indonesia yang melakukan assessment kepada hotel-hotel. Hotel-hotel kita assessment bagaimana kualitas pelayanan keamanan, ya, pelayanan maupun keamanan. Kita bersama dengan PHRI melakukan langkah. Hotel-hotel yang kita lakukan assessment, nanti kita kasih kriteria. Oh, dia dapat gold, dapat silver, dapat segala macam berdasarkan dari penilaian kita tadi dari tim bersama itu. Ini merupakan satu hal terobosan yang baik menurut saya, bisa ditiru di tempat lain, dan itu akan kita lakukan tidak hanya hotel berbintang, bahkan di Bali ini karena banyak juga yang homestay, dan kita akan melakukan hal itu karena judulnya bukan hotel tapi akomodasi kepariwisataan. Nah, ini salah satu bagaimana kita ikut membantu Polda Bali mewujudkan Bali menjadi tempat pariwisata yang berkualitas tadi. Gitu, Pak Bambang. Baik, luar biasa. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Putu. Terakhir, Pak, saya ingin bertanya begini, apa yang ingin Bapak sampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada generasi muda supaya tetap tertarik pada profesi kepolisian ini, karena tentu mereka harus meneruskan, ya, dan kepada masyarakat bagaimana sebaiknya memandang apa yang dilakukan kepolisian baik di dalam penegakan hukum maupun di dalam pelayanan yang lain. Oke, silakan, Pak. Ini cukup ini ya untuk menggugah masyarakat. Yang jelas mungkin bagi yang tertarik di dunia kepolisian sudah pasti melihat bagaimana gambaran polisi Indonesia kan seperti itu, Pak. Kita polisi Indonesia gambarannya adalah juga mencerminkan warga negaranya juga seperti itu, kalau tidak salah seperti apa teorinya ya, Pak ya. Nah, oleh karena itu kita mengajak masyarakat lah
berlakulah yang baik, kemudian juga ikuti sesuai dengan aturan, dan kami dari jajaran kepolisian juga pasti akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan pembinaan kepada masyarakat untuk selalu patuh dan kepada masyarakat. Dan oleh karena itu juga bagi yang tertarik di dunia kepolisian, saat ini banyak setiap tahunnya Polri membuka ruang sebenarnya untuk melakukan rekrutmen, ikuti dan langkah-langkah yang telah diberikan, diberi petunjuk untuk masuk anggota Polri. Yang jelas semakin hari semakin baik untuk pola rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel ini kita jaga untuk mewujudkan Polri yang semakin presisi tentunya sebagaimana arah dan kebijakan Bapak Kapolri. Kemudian juga pada masyarakat tadi saya sampaikan patuhi semua peraturan yang ada dan tetap menjaga toleransi baik beragama maupun kehidupan bermasyarakat. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Kami juga terus meminta dukungan dan dari partisipasi masyarakat untuk kemajuan Polri dan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali. Luar biasa Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Putu Jayandanu Putra, SHMSI, Kapolda Bali. Banyak sekali yang sudah disampaikan, pengalaman dan prestasi. Mudah-mudahan ini membuat kita semua menjadi semakin paham dan masyarakat juga bisa menilai apa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara terbuka, secara fair, secara adil, dan secara arif. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak, Bapak sudah berbagi dengan kami. Selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Sampai jumpa lagi. Harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi bangku berdiri. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia PD sebenarnya sebelum